السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. قوم muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya, yang dengannya beliau membaca ayat-ayatnya, di mana ayat-ayat Allah fihi dzikrukum, di dalamnya adalah perkara yang bisa mengangkat derajat-derajat kalian disebabkan karena Al-Quran Al-Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sungguh betul-betul Quran itu memberikan hidayah bagi suatu kaum dan benar-benar memberikan kabar gembira bagi mereka, orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Quran Al-Karim. Siapakah orang yang beriman yang dimaksud? Alladzina ya'maluna salihati bi anna lahum ajran kabira. Bagi mereka orang-orang yang beriman dan mereka buahkan keimanan tersebut dengan amal yang saleh, maka untuk mereka adalah pahala yang amat besar. Al-Quran naba'un azim, terdapat di dalamnya berita yang amat agung. Al-Quran kitabun mubarakun, adalah kitab yang penuh dengan kebaikan. Liyadabbaru ayati, supaya mereka manusia, orang-orang yang diturunkan padanya Quran, mereka mau mentadaburinya. Jamaah, di depan Anda ada sebuah bulan, di mana bulan tersebut adalah bulan saksi diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Sudah sepatutnya bagi Anda untuk menyambutnya, mempelajari ma'aninya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Jika Anda dapati ada rasa berat di dalam beribadah kepada Allah, Anda harus minta kepada Allah hati yang baik. Seorang akan sulit untuk beribadah kepada Allah jika dia membawa hati yang kotor, hati yang rusak, hati yang tidak baik. Tapi kalau hati itu baik, maka dia akan mudah untuk melakukan amalan saleh. Dari sekian ayat Al-Quran Al-Karim, Allah memberikan pelajaran kepada mereka manusia, bahwasanya manusia banyak yang kufur, dan di antara sebab kekufuran mereka adalah ketika mereka lupa tujuan penciptaan mereka. Dan ada faktor yang menyebabkan mereka lupa, yang Allah sebutkan faktor tersebut dalam surah Al-Adiyat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan:
wal 'adiyati dhabha. Aku bersumpah dengan kuda perang yang ketika dia lari melesat dengan amat cepatnya, dia mengeluarkan suara dari rongganya, dhabhan, terengah-engah. Fal muriyati qadha, dan aku bersumpah dengan kuda perang yang kalian berperang dengan kuda-kuda tersebut, ketika dia lari kencang, kakinya menginjak batu-batu yang keras sehingga memercikkan api yang terlihat jelas ketika kalian lari pada waktu malam. Fal muriyati subha fa'atharna bihi naq'an fawassatna bihi jam'a. Di mana kuda perang tersebut kalian perintahkan untuk menyergap musuhnya pada waktu subuh. Dan ketika dia lari dengan sangat kencang ketika siang, maka debu-debu pun berterbangan karenanya. Ketika kalian berlaga di tengah medan perang, maka kuda perang tersebut melesat ke tengah-tengah pasukan dan berperang di peperangan yang kalian berperang dengannya. Kemudian Allah sebutkan jawaban daripada sumpah tersebut. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh kalian hai manusia, kebanyakan kalian itu kepada Tuhannya lakanud, betul-betul kanut kalian kepada Tuhan kalian. Qala Ibnu Katsir rahmatullah alaih, al-kanud al-kafur, kalian kufur nikmat. Diberikan harta justru lalai kalian. Diberikan harta justru semakin jauh dari Allah. Diberikan harta fasilitas, justru kalian bermudah-mudah bermaksiat dengan fasilitas tersebut. Kufur terhadap nikmat. Lalai. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan mereka mempersaksikan akan kekufuran tersebut. Innahu ya'udu ila Allah wa ila insan. Kata innahu ala dzalika lasyahid, dhamir innahu kembali kepada al-insan. Sungguh manusia, dia mempersaksikan kekufuran pada dirinya. Dia merasa kufur kepada Tuhannya. Dia sadar dia kufur kepada Tuhannya. Aku dapat uang, tapi aku tidak ke masjid. Aku mendapatkan sekian banyak nikmat istri, nikmat anak, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat makanan, tapi lihat ruku dan sujudku. Sadar dia kufur. Nabi diutus kepada manusia sampai berdarah-darah, maut taruhannya, tapi aku tidak ikuti ajarannya. Sadar dia kufur. Adapun makna yang kedua, innahu, kembali kepada Allah. Innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh Allah mempersaksikan kekufuran mereka. Lantas apa faktornya yang menjadikan manusia kufur? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Inilah faktornya. Karena sungguh mereka manusia sangat-sangat mencintai harta. Cinta harta adalah tabiat. Akan tetapi kecintaan kepada hartanya menjadikan dia lalai daripada Allah, itu bukan tabiat. Ketika gara-gara hartanya dia tidak mau sujud kepada Tuhannya, itu bukan tabiat. Ketika disebabkan karena hartanya, disebabkan karena dunianya, disebabkan karena jabatannya, disebabkan karena hobinya, dia tidak mau sujud kepada Tuhannya, tidak mau beribadah kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud lihubbil khairi lasyadid. Kecintaan kepada harta teramat sangat. Seorang cinta mobil, cinta motor, tabiat. Cinta istri, cinta anak, tabiat. Memang bawaan orang seperti itu. Memang manusia seperti itu. Tapi apabila kendaraannya, rumahnya, hartanya, pasangannya, buah hatinya menjadikan dia jauh dari Allah, hati-hati, termasuk kekufuran. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka sadar
bahwasanya mereka akan dibongkar dari tempat-tempat tidur mereka, dari kuburan-kuburan mereka. Di saat Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan bangkai-bangkainya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika Allah perintahkan bumi untuk mengeluarkan isinya, maka bumi pun mengeluarkan isi kandungan perutnya. Kata Ibnu Katsir, al-amwat, bangkai-bangkai. Wa hussila ma fis sudur. Ketika kalian dibangkitkan, maka hari itu adalah hari di mana kalian dihisab. Segala sesuatu yang kalian simpan di dalam dada kalian akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tublas sarair. Pada hari itulah rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam dada-dada manusia Allah akan tampakkan di tengah-tengah manusia. Siapa yang menyimpan kekufuran, siapa yang menyimpan kemunafikan, siapa yang menyimpan hasad, siapa yang menyimpan dengki, siapa yang menyimpan permusuhan, siapa yang menyimpan dendam, Allah akan tampakkan nanti pada hari di mana bumi Allah perintahkan untuk berbicara, untuk menjadi saksi dari apa yang telah terjadi di atas punggungnya. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Nabi SAW pernah ditanya tentangnya. Dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Sya'ban adalah bulan di mana banyak manusia tuh lalai dari kebaikan-kebaikan yang terdapat di bulan tersebut. Dzaka syahru, bulan tersebut turfa'ul a'malu salih, adalah bulan diangkatnya amal-amal salih. Wa ana uhibbu, aku sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka ayyurfa'a amali wa ana saim. Ketika amal baikku yang aku lakukan, yang aku amalkan diangkat sama Allah, dan aku suka kalau amalan tersebut adalah puasa. Nabi SAW memulai puasa dari Sya'ban sebagai bentuk latihan untuk menghadapi Ramadan. Beda dengan sebagian manusia, dia melakukan ajang makan-makan. Dia merasa terbebani, bulan depan gak boleh makan-makan lagi. Ayo puas-puasi, karena besok sudah tidak boleh lagi. Seolah-olah Ramadan berat. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sambut Ramadan sejak sekarang. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung, sayyidus syahr. Dia adalah pemimpinnya bulan. Jika Allah takdirkan Anda menyambut Ramadan sejak sekarang dengan penuh kecintaan, dan andai Allah takdirkan Anda mati ketika itu belum sampai Ramadan, Anda tergolong orang yang dikatakan sebagai seorang yang cinta Ramadan. Kebaikan buat Anda. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Jamaah yang berbahagia, hafizani wa hafizakumullahu jami'an min kulli su' wa makruh. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan ditanya akan amal perbuatannya. Dan setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan dari apa yang telah dia kerjakan selama di dunia. Siapa yang membawa kezaliman, maka dia akan mempertanggungjawabkan kezaliman yang pernah dia lakukan. Dan sebaliknya, siapa yang mendatangkan dirinya dengan kebaikan demi kebaikan, maka Allah akan berikan lipatan kebaikan tersebut dengan hitungan minimal 10 kali lipat kebaikan. Di depan Anda banyak kebaikan-kebaikan. Kebaikan kepada keluarga panjenengan, kebaikan kepada tetangga panjenengan,
kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan Anda untuk mengamalkannya, jangan pernah Anda remehkan kebaikan tersebut. Meskipun Anda harus senyum sama tetangga Anda, dinilai sebagai sedekah. Ibtisamaka li akhika sadaqatun. Sungguh senyummu saja kepada tetanggamu, kepada saudaramu, dinilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Karena itu jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Karena siapa yang mendatangkan dirinya, siapa yang berhadapan dengan Tuhannya, dan dia dapati ada kebaikan, meskipun kebaikan tersebut kalau ditimbang di sisi Allah beratnya cuma seperti semut yang paling kecil, ya rohu, dia akan melihatnya. Allah tidak akan zalim kepadanya. Dan sebaliknya dengan keadilannya, siapa yang datang berjumpa dengan Allah membawa amal jeleknya, dan kalau ditimbang seperti semut yang paling kecil, syarran yarahu, dia akan melihatnya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, jangan daftarkan diri Anda sebagai orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan banyak dalam ayatnya akan orang-orang yang merugi disebabkan karena meremehkan agama Allah. Ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Duhai, celaka saya. Kenapa dulu di dunia aku meremehkan daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, andai dulu aku beramal untuk menghadapi kehidupanku yang paling terbaik ini. Kehidupan yang paling terbaik adalah kehidupan yang tidak ada akhirnya. Tapi siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Namun sebaliknya, siapa yang datang membawa kejelekan demi kejelekan, sampai al-maut menjemputnya dan dia lupa tobat darinya, maka tidak ada balasan baginya kecuali keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab seorang bisa melakukan sekian banyak kebaikan demi kebaikan, dan sebaliknya, di antara sebab seorang jauh dari kebaikan demi kebaikan adalah faktor lingkungan, faktor persahabatan. Ashabul Kahfi terdapat sekian banyak pelajaran yang Allah beritakan di dalam surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi 7 orang pemuda, dan disebut padanya 8. Yang ke-8 adalah seekor anjing. Wa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. Manusia berkomentar, siapa sih Ashabul Kahfi? Pemuda-pemuda yang mereka tidur 309 tahun lamanya dan mereka tidak mati. Mereka adalah para wali-wali Allah yang Allah teguhkan keimanan mereka, yang jasadnya Allah jaga mereka. 309 tahun mereka tertidur, dan mereka ketika melihat ternyata ada wali Allah tidur 309 tahun dalam keadaan hidup, maka mereka berbincang-bincang berapa jumlah mereka. Ada yang mengatakan 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5, yang keenam adalah anjingnya. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Dan ini yang paling tepat. Namun yang menjadi titik pelajaran, kenapa kok disebut nama anjing di dalam surat Al-Kahfi? Apa kemuliaan anjing? Bukankah binatang yang najis? Tapi Allah sebutkan dengan kemuliaan dalam surat Al-Kahfi. Apa sebabnya? Anjing memiliki teman-teman yang solih. Akhirnya seekor anjing pun mendapatkan karomah. Dia bisa tidur 309 tahun layaknya wali-wali Allah dari kalangan Ashabul Kahfi. Kenapa anjing ini bisa mendapatkan kemuliaan? Teman. Gara-gara lingkungan. Temannya baik-baik. Tapi sebaliknya, siapa yang punya teman jelek, sungguh teman itu akan menghalangi seorang daripada siratal mustaqim. Abu Talib pakdenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Rasulullah? Fasih lisannya, pintar ngomong beliau, lembut tutur katanya, akhlaknya bagus, indah.
pamannya sendiri, ya tentu ngerti keponakannya. Di akhir kehidupan Nabi SAW mendatangi Abu Talib. Ya ammi kul la ilaha illallah. Paman, ayo ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup 2 kata itu saja. La ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Kalau Pak D ngucapin kalimat ini, saya akan menjadi saksi yang akan membela panjenengan nanti di hadapan Allah. Ayo ucapkan. Pengen ngomong la ilaha illallah, ada temannya namanya Abu Jahal. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kamu nggak suka dengan warisan nenek moyang kita? Bapak kita Abdul Muttalib kan punya budaya. Kalau kamu ikut la ilaha illallah, kau harus tinggalkan budaya kakekmu. Mikir. Nabi katakan kembali, kul la ilaha illallah. Ayo Pak D ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Dengan kalimat ini aku akan jadikan saksi yang akan membela engkau nanti pada hari kiamat. Kau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kembali teman yang jelek mengatakan, atarghabu an millatil Abdul Muttalib. Kamu enggak suka dengan warisan moyang kita tuh, Abdul Muttalib? Mikir, mati. Belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa sebabnya? Pengaruh lingkungan. Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai, aku dulu ketika di dunia ngikut jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduhai, andai aku tidak jadikan dia sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani. Gara-gara dia aku tinggalkan zikrullah. Gara-gara temanku itu aku tinggalkan peringatan Allah. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Allah sudah nasihati kita. Silahkan bergaul, cari relasi sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi ingat, tidak semua orang bisa dijadikan teman sahabat. Karena sahabat bisa memberikan pengaruh. Jika dia teman Anda adalah teman yang baik, pegang kuat-kuat. Kalau dia teman Anda dan dia memiliki pengaruh-pengaruh yang buruk, silakan berteman dengannya, tapi jaga jarak. Jangan sampai kejelekan itu mewarnai kehidupan Anda, mewarnai rumah tangga Anda. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al-hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah